Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kajian tentang perjalanan sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episod kali ini kita akan melanjutkan episod yang sebelumnya, kejadian Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, keesokan paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian tersebut kepada kaum Quraisy. Maka dari situlah kalau Nabi menceritakan, banyak kaum Quraisy yang menafikan kejadian tersebut. Banyak kaum Quraisy yang tidak menerima akan kejadian tersebut. Maka mereka mengatakan, demi Allah, perkara ini sangat mustahil. Sesungguhnya unta sahaja yang menuju dari kota Mekah ke kota Palestin itu memakan waktu selama 1 bulan. Adapun perjalanan pulang memakan waktu 1 bulan yang lain. Apakah Muhammad ini pergi ke kota Palestin dalam waktu 1 malam? Maka dari situlah fatadda katsirun mimman aslama. Dari situlah banyak orang-orang Islam yang murtad. Akhirnya kaum Quraisy pergi menuju ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah benar perkara yang dikatakan oleh Muhammad? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kalian pasti mendustakan dan kalian jelas mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku sudah mendengarkan perkara yang lebih aneh daripada itu. Sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar tentangku dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadanya Al-Quran. Maka tatkala selesai dialog di antara kaum Quraisy dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah benar yang dikatakan kaum Quraisy? Apakah benar tadi malam engkau pergi ke kota Palestin? Maka kata Nabi SAW, ya benar, aku melakukan perjalanan tersebut. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu ceritakanlah, sifatkanlah aku bagaimanakah Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW pun menceritakan hal tersebut tentang Masjidil Aqsa. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mengatakan, sadaqta ya Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah. Engkau benar wahai Muhammad dan aku percaya bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akhirnya dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan perjalanan dakwah. Nabi SAW mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menawarkan dirinya, Nabi pergi menuju ke kabilah-kabilah Arab yang terdekat untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat daripada Rabi'ah bin Abbad mengatakan, sesungguhnya ketika aku masih kecil, aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku. Dan aku melihat Rasulullah SAW berdiri di tenda setiap kabilah-kabilah Arab. Nabi mengatakan, wahai kabilah Arab, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan aku mengajak kalian untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan patung-patung berhala dan tidak menyekutuai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Rabi'ah, tatkala Nabi mengatakan hal tersebut, di belakang Nabi ada satu orang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut badannya sangat gagah, badannya sangat besar dan memakai pakaian yang sangat mewah. Maka aku bertanya kepada ayahku, siapakah laki-laki tersebut? Maka ayahku menjawab, itu adalah pamannya Nabi Abu Lahab. Dan ketika itu Abu Lahab pun mengatakan kepada kabilah-kabilah Arab, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Muhammad ini mengajak kalian untuk musyrik kepada Lata dan Uzza. Muhammad ini menyuruh kalian untuk meninggalkan Lata dan Uzza, dan Muhammad ini mengajak kalian untuk saling berpisah dan bercerai-berai. Akhirnya Nabi SAW pun masih melanjutkan dakwah. Dan suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh Suhaib bin Samit. Suhaib bin Samit tatkala itu sedang melakukan haji ataupun umrah, dan datangi oleh Rasulullah SAW. Wahai Suhaib, Nabi mengatakan, apakah kau izinkan aku untuk mengajak kamu berbicara? Maka kata Suhaib, bala ya Rasulullah, baiklah, aku mendengarkan kau wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengatakan, Nabi SAW pun mengajak Suhaib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menceritakan tentang Al-Quran. Maka Suhaib mengatakan, apakah Al-Quran tersebut? Suhaib menanyakan tentang apakah itu Al-Quran. Dan Suhaib mengatakan,
alangkah bagusnya ataupun moga-moga saja bahwasanya Al-Quran apa yang kau bawa ini sama seperti apa yang aku bawa. Maka Nabi SAW menanyakan hal tersebut, apakah yang kau bawa kepadaku wahai Suhaid? Maka Suhaid pun mengatakan, sesungguhnya bersamaku aku membawa Majalatul Luqman. Maka Nabi SAW pun mengatakan, bacakanlah kepada aku biar aku yang mendengarkannya. Maka tatkala Suhaid membacakan Majalatul Luqman di hadapan Nabi SAW, Suhaid mengatakan, inna hadza lakalamun hasan, sesungguhnya perkataan ini sangat bagus. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wallazi ma'i afdal min hadza, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya apa yang aku bawakan kepadamu itu lebih baik daripada ini, kata-katanya lebih indah daripada ini. Maka Nabi SAW pun menjelaskan tentang Al-Quran, membacakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Akhirnya Suhaid bin Samit pun beriman kepada Nabi SAW dan mengakui bahwasanya Al-Quran adalah bahasa yang sangat indah dan diturunkan kepada Nabi SAW. Maka Suhaid pun pulang ke kaumnya. Tatkala dalam perjalanan, Suhaid ini terbunuh. Bahkan diriwayat mengatakan sungguhnya Suhaid ini mati dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Maka dari situlah, setelah selang beberapa hari, datanglah kabilah daripada Bani Ansar, ataupun datanglah kabilah daripada kota Madinah. Ketika itu mereka datang dalam 6 orang untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Tatkala mereka datang, Nabi SAW pun seperti biasanya melakukan dakwah, mendatangi kabilah tersebut, mendatangi kabilah Khazraj yang tatkala itu datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, wahai kaum Khazraj, apakah kalian ingin untuk mendengarkan aku? Aku akan menyampaikan kepada kalian beberapa perkara. Maka kaum Khazraj mengatakan, bala ya Muhammad, baiklah wahai Muhammad, kami akan mendengarkanmu. Maka tatkala itulah Nabi mengajak mereka beriman, Nabi mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 6 orang tersebut ada salah satu orang daripada mereka ini Yahudi, yang mana mereka tahu bahwasanya Nabi SAW akan diutus untuk umat, bagi seluruh umat. Maka orang Yahudi tersebut mengatakan kepada teman-temannya, ketahuilah bahwasanya inilah yang diceritakan di kitab Taurat, dan sesungguhnya ini adalah Nabi akhir zaman. Maka dari situlah 6 orang tersebut pulang ke kota Madinah dengan membawa kabar, yaitu ajaran baru Nabi besar Muhammad SAW, mengajak kaum mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah bermula perjalanan Islam kaum Ansar. Tatkala itu 6 orang tersebut pulang ke kota Madinah, mengajak kaum Madinah untuk menyembah kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.